Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari ke-15. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah saum kita. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini kami mewakili DKM Masjid An-Nur akan menyampaikan beberapa taklimat sebagai berikut. Yang pertama, Ramadan Masjid. Saat tanggal 5 April tahun 2023 adalah sebesar 6.31.000 rupiah. Penerimaan tanggal 5 April tahun 2023 adalah sebesar 540.000 rupiah. Pengeluaran tanggal 5 April tahun 2023 adalah sebesar 300.000 rupiah. Dan saldo saat dibacakan tanggal 6 April 2023 adalah sebesar 6.271.000 rupiah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak Ibu jamaah sekalian. Amin amin dan alamin. Kemudian yang kedua, informasi kegiatan masjid selama di bulan Ramadan 1440 Hijriah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan sambat atau pesantren kilat pada tanggal 15 sampai 16 April 2023. Silakan mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam kegiatan sambat. Kemudian yang kedua, ketika pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, progres dalam Ramadan sejak pembukaan dalam tanggal 26 Maret tahun 2023 akan disampaikan oleh tim dalam Ramadan. Yang ketiga, pengisi kultum dan imam pada malam hari ini adalah Ustaz Profesor Andi Andriansyah. Yang kelima, pengisi kultum dan imam hari berikutnya adalah Ustaz Deus Sumardi. Insya Allah penerimaan zakat kita akan segera dibuka. Demikian taklimat ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Profesor Andi Andriansyah waktu dan tempat di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Wa qala jalla wa ala wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusil sama'a alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga Allah Ta'ala muliakan. Pertama, puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Seluruh kejadian di muka bumi ini adalah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kejadian di kolom langit ini kecuali telah Allah catat di sebuah tempat yang amat terjaga yang bernama Lauhil Mahfuz. Kebahagiaan, sukacita, gembira, ataupun bahkan duka, sedih dan nestapa sudah ada catatannya. Tinggal bagaimana kita menerima takdir dan ketentuan Allah Ta'ala tersebut. Kedua, mari kita bersalawat dan bersalam yang semoga selalu tercurah buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia berjalan di atas dakwah sunnah dan manhajnya dari waktu ke waktu hingga hari kiamat. Hadirin yang Allah muliakan, izinkan dalam beberapa saat kita mencoba untuk berdiskusi tentang nilai-nilai ataupun ajaran-ajaran ataupun amalan-amalan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, saya ada sebuah pertanyaan. Mohon menjawab dengan jujur. Siapa di antara bapak-bapak yang di hadapan saya atau ibu-ibu yang di belakang
yang tidak mempunyai dosa? Silakan angkat tangan. Yang tidak punya dosa boleh angkat tangan. Oh, nggak ada ya? Ya sudah, saya ulang pertanyaannya. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu atau anak-anak yang dosanya sedikit, silakan angkat tangan. Nggak ada juga ya? Yang dosanya agak banyakkan sedikit, silakan angkat tangan. Belum ada juga. Yang dosanya banyak, silakan angkat tangan. Masya Allah. Ya bapak-bapak ibu-ibu, alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kepada kita dosa itu tidak terlihat. Betul? Dosa itu tidak terlihat. Dosa itu tidak tampak. Bahasa Inggrisnya dosa tidak disentuh. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengaku rahimahullah dosanya tidak sedikit dan itu tampak di wajah kita, malu gak kira-kira? Kalau dosa itu kelihatan di wajah kita, wah ini wajah-wajah berdosa. Kira-kira bagaimana? Beranikah kita tampil keluar? Mungkin gak boleh tampil. Jamaah yang Allah sediakan ketika nanti di hari kiamat, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan menunggu saat perhitungan, itu waktunya cukup panjang sekali. Orang kepanasan karena jarak matahari lebih kurang miliun. Itu artinya jarak yang cukup dekat, seperti sebuah celak mata, lebih kurang 10 sampai 20 cm saja. Begitulah jarak matahari. Kemudian karena jarak matahari dengan kita yang semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu, semua akan tenggelam oleh keringatnya masing-masing. Yang dosanya sedikit, dia hanya tenggelam oleh keringatnya sebatas mata kaki. Yang tadi cuma jangan katakan. Yang dosanya sedikit, dia akan tenggelam oleh keringatnya sebatas mata kaki. Yang dosanya banyakkan dikit, maka dia akan tenggelam oleh dosa, oleh keringatnya. Akibat dosanya itu sebatas lutut. Mungkin ini batas lutut sama dengan batas banjir ketika tahun lalu ya, 2020. Mungkin sebagian termasuk rumah saya. Yang makin banyak dosanya, keringatnya akan menenggelamkan kita sampai batas perutnya, sampai batas dadanya, dan naudzubillah, summa naudzubillah, sampai batas lehernya. Kemudian mereka berbondong-bondong mencari siapa yang bisa menemui Allah Ta'ala untuk dapat berdoa dan meminta agar dipercepat proses padang mahsyar itu. Maka berbondong-bondonglah mereka mencari manusia pertama, Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Datanglah mereka kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, datanglah kepada Tuhanmu, mintakanlah kepada Tuhanmu, percepat padang mahsyar ini agar kami terbebas dari beratnya menanggung dosa di padang mahsyar. Apa kata Nabi? Saya tidak berani menghadap Allah karena saya punya satu dosa. Nabi Adam punya berapa dosa? Satu dosa, yaitu beliau memakan buah kurma. Allah larang, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Tapi fa'akalaha, Nabi Adam dan Hawa memakan pohon buah. Lihat, Nabi Adam dengan satu dosa itu tidak berani berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kita berapa kali melanggar perintah Allah? Berapa kali kita melanggar perintah Allah? Padahal Nabi Adam dengan satu kali langgaran perintah Allah itu doanya panjang sekali. Minta ampunnya Nabi Adam kepada Allah panjang sekali.
dan terekam dalam surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaih, dan Allah telah ampuni dosanya. Nanti Adam berbuat satu buah dosa, minta ampun yang panjang sekali, dan Allah sudah ampuni, tetapi tidak berani menghadap Allah. Kita berapa kali melanggar perintah Allah? Sudah berapa panjang Bapak Ibu minta ampun sama Allah? Ada setahun kan? Ada 2 tahun? Kemudian mereka berbondong-bondong mencari nabi lain, berjumpa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian berkata pada Nabi Nuh seperti tadi, wahai Nabi Nuh, tolong datanglah kepada Allah, mintakan agar Allah Ta'ala mempercepat pada masyarakat ini. Apa kata Nabi Nuh? Saya tidak berani menjumpai Allah, karena saya pernah berdoa yang doanya tidak baik menurut saya. Itu tadi. Apa doa Nabi Nuh terdapat dalam surat Nuh? La tadar, ya Rabbana la tadar minal ardi, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini. Begitu lebih kurang doa Nabi Nuh alaihissalam. Yang hanya Allah tenggelamkan semua orang kafir yang ada pada masa itu. Karena doanya menurut Nabi Nuh tidak bagus, Nabi Nuh tidak berani berhadapan dengan Allah. Pak, berapa kali kita doa jelek buat orang lain? Pernah nggak kita doa jelek buat orang lain? Sering itu Bapak Ibu. Nabi Nuh sekali doa yang menurut beliau jelek tidak berani berdoa. Kemudian mereka mencari nabi lain, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam betul. Kemudian kata Nabi Ibrahim, sama saya tidak berani berhadapan dengan Allah. Kenapa? Karena saya pernah berdusta 1 kali ketika membawa istrinya, siapa namanya, Sarah, dan ditemui oleh raja, namun waktu itu yang menyukai Sarah. Nabi Ibrahim berkata, itu adalah tanda kutip adik saya, bukan istri saya. Karena kalau disebut istri diambil oleh raja. Sekali Nabi Ibrahim tanda kutip berdusta untuk mencegah istrinya diambil raja, Nabi Ibrahim tidak berani berhadapan dengan Allah karena sekali berdusta. Kita berapa kali berdusta? Ada yang berdusta 1 kali? Ada yang berdusta 2 kali? Biasanya sekali dusta disambung dengan dusta berikutnya. Makanya jangan ada dusta di antara kita. Begitu. 1 kali kebohongan akan diikuti dengan kebohongan berikutnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, alaikal kadzib, jangan kalian berdusta, karena 1 dusta dia adalah pintu keburukan berikutnya. Dan Nabi Ibrahim dengan 1 kali dusta tidak berani berhadapan dengan Allah. Datang ke Nabi Musa alaihissalam, sama juga Nabi Musa alaihissalam tidak berani berhadapan dengan Allah, karena Nabi Musa alaihissalam pernah memukul Bani Israel, dan dengan 1 kali pukulan Bani Israel itu mati. Dan karena itu Nabi Musa tidak berani berhadapan dengan Allah. Kita berapa kali tangan kita ini memukul orang, berapa kali tangan kita ini menjatuhkan derajat seseorang, berapa kali tangan ini berbuat zalim kepada orang lain. Dan kemudian singkat kata akhirnya mereka berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW menemui Allah Subhanahu Wa Taala, meminta agar dipercepat pada mahsyar itu. Dan Nabi Muhammad SAW inilah yang disebut dengan syafa'atul uzma. Apa itu syafa'atul uzma? Doa yang besar, doa agar Allah Ta'ala mempercepat proses di pada mahsyar. Jamaah yang Allah muliakan, begitulah cerita tentang dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, kecuali nabi-nabi yang maksud, Nabi Muhammad SAW, yang Allah ampuni dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Mata qaddama dzambika wa mata. Pertanyaannya, bapak-bapak ibu yang Allah muliakan, maukah dosa kita diampuni Allah? Kurang keras. Maukah dosa kita diampuni Allah?
Allah ampuni dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan kafaratullah, diampuni dosa. Cuma sayangnya sudah Allah beri kesempatan dibakar dosa itu. Ramadan artinya membakar. Dibakar dosa itu dalam bulan Ramadan, cuma tidak banyak yang mau membakar dosa. Bagaimana? Tidak banyak yang mau dibakar dosanya. Buktinya kita lihat hari pertama penuh. Enggak, ini kayak hilir. Hari kedua masih penuh. Ini hari keberapa sekarang? Ke-15 sudah mulai maju. Padahal mau dibakar dosa kita. Romawo artinya membakar, ditambahin dengan alif dan nun, dibakar dengan habis sampai debunya sendiri tidak ada. Itulah Ramadan. Sebuah kesempatan yang dibakar habis dosa manusia sampai habis sehingga debu yang dibakar itu tidak ada. Dan saya dikatakan seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian tambahan satu, ada saat di mana di bulan-bulan Ramadan dan juga bulan-bulan berikutnya waktu yang tepat untuk minta diampuni dosa. Dalam Al-Quran ada 2 ayat khusus. Surah Ali Imran ayat ke-17 sebelum inna dinna indallahi Islam. Surah Az-Zariyat juga ayat 17 tentang ciri-ciri penduduk surga. Allah sebutkan wal mustaghfirina bil ashar, yaitu istighfar di waktu sahur. Istighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Saya hanya bisa pesankan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalaulah kita berupaya membakar dosa-dosa kita, kalaulah kita meminta Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita yang banyak ini, yang melebihi bumi di samudra luas, yang melebihi pasir di gurun pasir yang sangat panjang, maka manfaatkan waktu sahur untuk istighfar. Sebelum sahur, sebelum makan sahur, atau setelah makan sahur, sebelum azan subuh berkumandang, ambil tasbih kita, baca istighfar. Minimal kalau tasbih kita berisi 33 butir, 3 kali putaran. Jadi berapa Bu? 99 tambah 1 juga bisa. Dalam riwayat Sahih dikatakan ana astaghfirullahi wa atubu ilaihi aktsaru min mi'ati marrah. Saya, kata Nabi Muhammad SAW, beristighfar lebih dari 100 kali sehari. Sekali lagi, ambil tasbih kita, baca istighfar di waktu sahur, sebelum makan sahur atau setelah. Astagfirullahaladzim, sambil membayangkan dosa tangan kita. Baca lagi astagfirullahaladzim, sambil membayangkan dosa mata kita yang menjelang kemana-mana. Baca lagi astagfirullahaladzim, sambil membayangkan dosa lidah kita yang membicarakan banyak orang, ghibah, sum'ah, riya, macam. Astagfirullahaladzim, sambil membayangkan langkah-langkah kaki kita yang kadang-kadang melampaui larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sisa Ramadan kali ini, masih ada lebih kurang 14 atau 15 hari lagi, kita sempatkan untuk mustaghfirina bil ashar, sempatkan untuk beristighfar di waktu sahur dengan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, menutup khilaf-khilaf kita, dan habiskan semua kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga kita berharap nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi yang sebaik-baiknya, tanpa dosa,
maksiat dan kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.